Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Tuhan kita setia, Dia akan membalas karena Dia Tuhan yang tidak mau berhutang. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat ini tidak lagi menjadi asing bagi kita. Bahkan Evander Holyfield, petinju yang telah menumbangkan Mike Tyson, mengukir ayat ini di lengannya. Karena dia yakin Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Amin. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan sebagian perkara, bukan satu perkara, tetapi segala perkara dapat kutanggung. Sepertinya Paulus ini anggar jago. Kelihatannya begitu ya. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, begitulah dia berkata. Perkara apapun dapat kutanggung. Untuk makan, untuk minum, atau untuk kebutuhan-kebutuhan dapat kutanggung. Dalam hal menghadapi sakit, penyakit sekalipun, penyakit apapun yang Tuhan perhadapkan kepada Paulus dapat kutanggung. Amat terlebih persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dialaminya dalam memberitakan Injil. Banyak sekali, tidak terhitung, terlalu banyak. Tetapi semua itu dapat dia tanggung dan lewati tanpa ada rasa menyesal, rasa mengeluh, dan rasa menyerah. Dia korbankan tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia korbankan pikiran dan perasaan, bahkan harga dirinya untuk melayani Tuhan. Bagi dia harga diri tidak ada artinya dibandingkan dengan pelayanan kepada Tuhan.
Paulus inilah rasul yang paling banyak menderita. Memang Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk itu. Karena Tuhan mau menggantikan apa yang ditaburnya, itu yang dituainya. Dahulu sebelum percaya kepada Yesus, kerjanya hanya menyusahkan orang Kristen. Kerjanya hanya menghalang-halangi orang percaya, menyulitkan orang lain supaya tidak menerima Kristus. Bahkan dia tidak segan-segan menyiksa, menyeret orang yang sedang beribadah di bait Allah kepada Kristus. Diperhadapkan di muka umum, diadili, dinista dan disiksa sampai mati. Salah satunya adalah Stefanus. Dia tidak segan-segan membunuh orang ketika dia masih di luar Kristus. Karena dia begitu gigih dan begitu semangat membela Allah. Itulah yang dilihat oleh Allah. Semangatnya, kegigihannya, hatinya yang begitu pro terhadap Allah. Allah mengambil dia supaya kegigihan dan kekuatannya membela Allah dia gunakan untuk Allah yang benar, untuk Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kepada dia Tuhan perhadapkan banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak kesakitan dan penderitaan, tidak pernah berhenti. Dia tidak putus asa. Dia tidak mau bunuh diri. Dia tidak berusaha untuk meninggalkan panggilan itu. Dia tidak berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi dia tetap bersemangat. Bahkan ketika dia di penjara di kota Filipi, dia di penjara. Ibu bapak dulu orang kalau di penjara bukannya bisa jalan-jalan. Kalau orang dulu di penjara, tangan dan kakinya dibelenggu, dipasung. Tempatnya di penjara pun, kamarnya pun kamar yang tidak ada udara, kamar yang berbau busuk, sempit, bukan seperti penjara zaman sekarang. Orang bisa nonton TV di dalamnya. Dalam penjara itu dia begitu diikat dan tidak bebas. Tetapi dia masih bisa minta izin untuk menulis surat, mengirimkan kepada jemaat-jemaat dan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Begitu luar biasa. Ibu bapak sekarang ada masalah? Ada. Besar. Bagaimana ibu bapak menghadapi masalahmu hari ini? Ibu bapak mau berencana mau bunuh diri? Ada. Ada yang mau bunuh diri di sini karena masalahnya. Paulus menderita bukan karena kesalahannya. Dia menderita dan sakit-sakitan bukan karena dosanya. Bahkan hampir tidak ada pun dosanya menurut dia. Dia berkata bahwa
dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercela. Itu kehebatan dia. Dalam Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8, itulah dia, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi begitu sempurna dia terhadap Allah. Cuman sayangnya dia tidak mengenal Yesus. Tetapi sesudah dia mengenal Yesus, dia lebih gila lagi. Dia lebih gila lagi. Jadi bukan karena kesalahannya dia mengalami penderitaan ini, tetapi karena Injil untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan saudara. Saudara punya masalah karena apa? Saudara punya hutang karena apa? Pendeta, masalahku ini banyak utangku. Kenapa kau berhutang? Mungkin kamu tidak bisa apa namanya? Mungkin karena keinginanmu terlalu banyak sehingga harus mengkredit. Ya kan, makanya Naiman Pinas bilang apa lagunya? Unang say tuit-tuit, unang margait-gait, apalagi zaman COVID. Kan itu lagu nggak ada Parmuluan pelam sopit, parhepengon pelam sopit. Ada yang saya dong. Aledongan nabo napi, lihat sedikit ke bawah, donasilah sedikit, janganlah pelit-pelit. Apalagi di zaman COVID, jangan banyak kredit. Dipicit pe kartu kredit bunyinya titit. Ai isi nape holas ringgit. Apa menyebabkan masalahmu? Kan dosamu sendiri, kata Tuhan. Jadi Paulus ini banyak kali masalahnya. Dalam Kisah Para Rasul 23 ada orang-orang komplotan 40 orang. Bayangkan ibu bapak, 40 orang sudah bersumpah dan mereka tidak mau makan dan tidak mau minum sebelum membunuh Paulus. Luar biasa. Itu masalah yang dihadapi. Begitu banyak pembencinya. Begitu banyak pembencinya. Sampai ada orang yang bersumpah tidak mau makan untuk sebelum membunuh Paulus. Kisah Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mungkin ini komplotan yang sama juga yang dihadapi oleh Brigadir J. Tapi sayang Brigadir J jadi dihabisi. Tetapi Paulus ini
tidak jadi dihabisi, tidak jadi dihabisi. Walaupun orang sudah bersumpah tidak mau lagi makan, tidak mau lagi minum. Ini orang-orang Yahudi yang begitu gigih merintangi Paulus. Jadi Paulus ini begitu hina di mata orang Yahudi. Padahal dahulu Paulus ini begitu terhormat di mata orang Yahudi, begitu terhormat di pemerintahan, di keagamaan. Dia begitu dikenal orang hebat, orang berpendidikan yang harga dirinya begitu tinggi dan mahal. Tetapi sesudah dia berada di dalam Kristus, semua membenci dia. Semua mau melenyapkan hidupnya. Menghadapi semua ini, apakah Paulus mundur? Apakah Paulus menyerah? Apakah Paulus menyesal? Tidak. Malah dia bersyukur, malah dia berterima kasih. Kalaupun harga dirinya diinjak-injak demi pelayanan, dia rela, dia siap. Dia tidak memikirkan dirinya, karena dia juga pernah berpesan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat yang tunggu dulu, ayat yang ke-3, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Jadi dia prajurit tidak pusing lagi dengan dirinya. Bukan hanya soal-soal makanannya, bukan hanya soal-soal rumah tangganya, tetapi termasuk soal-soal harga dirinya pun. Dia tidak pusingkan itu, asal tetap berada di dalam Tuhan untuk menyenangkan komandannya, yaitu Tuhan. Bagaimanakah Paulus bisa mendapat itu? Kita baca dulu dalam 2 Korintus 4. Paulus mengakui bahwa bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah itu dia dapat dari Allah. Inilah mereka, Paulus dengan teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 8, ayat 7 mulai. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ibu bapak, adakah hari ini dihempaskan oleh masalah? Seperti pas bunga yang dibantingkan ke lantai. Adakah masalah hari ini menindas kita? Adakah masalah membuat kita hari ini terjepit dan habis akal? Kita akan dapat melewati semua itu karena Tuhan menyediakan kekuatan. Kuncinya adalah
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuncinya adalah kita harus berada di dalam Dia. Amin. Ini ayat itu jelas berkata, di dalam Dia. Mungkin penyakit yang sedang menghantui pikiran dan perasaan kita hari ini, tetapi di dalam Dia, di dalam Kristus, kita akan dapat menanggungnya. Amin, Ibu Bapak. Hari Senin itu saya disuruh dokter lagi check up, dan saya check up lagi di USG lagi, jadi tambah lagi penyakitnya. Dulu tidak dibilang, sekarang ditambah lagi penyakitnya. Batu masih banyak, dan tambah lagi kista di ginjal. Kistanya sudah lebar 3 kali 6 cm. Oh, di USG, dokter menunjukkan ini Pak, sudah ada kista. Memang waktu pertama bukan dia yang USG, dokter cowok. Hari Senin itu dokter asli, dokter Badiasari. Memang dokter-dokter ini nakal juga, dokter-dokter ini. Asal diperiksa aja begitu. Digini-gini kan, dilihatnya ada batu. Udah ada batu ini, tutup. Tidak dilama-lamakan, tidak dulu digeser ke sana, digeser ke sini, dilihat semua. Tapi dokter yang perempuan ini hari Senin itu digeser lagi ke sana, digeser ke sini, sehingga nampak lagi ada kista di ginjal. Wah. Saya dalam hati tidak takut karena tidak sakit. Saya tidak sakit pinggang, tidak sakit buang air kecil, bahkan lancar pun lancar, tidak ada sakit. Pinggangku tidak panas, mau gerak badan aku salto-salto bisa, salto di air, salto belakang saya masih bisa. Yang sakit itu lambung saya saja, dan sekarang sudah sembuh, tidak ada lagi sakit di lambung karena masuk angin kayaknya. Itu saja. Jadi dokter bilang ada ini, ada itu. Obatnya apa, Dok? Nanti saya kasih obatnya. Berbahaya enggak, Dok? Enggak berbahaya katanya. Yang penting Bapak kuat minum. Enggak berbahaya itu katanya. Oh, baiklah. Saya bilang. Dan saya tidak takut sedikit pun. Karena saya ada di dalam Dia. Karena saya percaya kalau hidup saya ada di dalam Dia, apapun yang terjadi, yang Dia izinkan terjadi, itu adalah rencana Dia. Dia yang tanggung jawab. Paulus, dalam dirinya, dalam tubuhnya ada Tuhan kasih onak duri yang sering menggocok dia, penyakit utusan iblis yang selalu mengganggu aktivitasnya. Dia berseru kepada Tuhan 2 kali, Tuhan sembuhkan aku. Apa kata Tuhan? Paulus, hambaku, cukuplah kasih karuniaku padamu. Sudah terlalu banyak kuberikan kasih karunia kepadamu. Kamu bisa melakukan mukjizat, bahkan kamu sudah pernah naik ke sorga. Ketika kamu mati, ketika kamu disiksa, dibunuh, dipukuli, lalu rohmu saya bawa ke sorga. Di situ kau melihat sorga, lalu kau kukembalikan lagi. Jadi sudah terlalu banyak kau menerima kasih karunia, maka cukuplah itu untuk supaya kamu tidak meninggikan diri, supaya kamu tidak sombong dengan karunia-karunia yang kuberikan.
maka penyakit itu harus ada di tubuhmu supaya kau merasa lemah. Karena ketika kamu lemah, kamu menjadi kuat. Amin, Ibu Bapak. Dia ada di dalam Tuhan. Jadi kuncinya adalah kita ini akan mendapat kekuatan sehingga kita cakap menanggung segala perkara apapun. Kita harus tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kita kekuatan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat. Maksudnya di sini bukan berbuat apa-apa, apapun maksudnya bukan. Di sini maksudnya di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Banyak orang di luar Tuhan bisa mencopet, bisa buka usaha, bisa lakukan membangun kerajaannya, bisa. Dia di luar Tuhan. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita meminta kekuatan. Ketika kita mengalami masalah, kita minta kekuatan dari Tuhan. Sering kita mungkin mendengar di Facebook atau di YouTube banyak khotbah yang sering kita dengarkan yang mengatakan, jangan pernah minta Tuhan menyelesaikan masalahmu. Kan Ibu Bapak pernah dengar khotbah itu? Di mana-mana khotbah itu, banyak khotbah di YouTube. Banyak yang mengatakan begitu, jangan minta Tuhan selesaikan masalahmu, tetapi minta Tuhan kepadanya, minta kekuatan, minta bahu yang kuat di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Diakhiri dengan syukur. Bagaimana kita bisa bersyukur ada masalah yang begitu berat? Bagaimana kita bersyukur dan bersukacita ada penyakit di dalam tubuh yang hanya menunggu bom waktu meledak? Bagaimana kita bisa bersyukur? Iblis maunya kita mengeluh, kita menangis, bahkan kita mau bunuh diri. Iblis maunya kita mundur dan terus menyesal merenungi nasib. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mengucap
Syukur, melimpah dengan syukur. Karena ketika hati kita melimpah dengan syukur, iman kita akan bertumbuh subur. Melimpah dengan syukur membuat iman kita bertumbuh subur. Ketika iman kita bertumbuh subur, iman itulah yang akan menghabisi segala benih-benih penyakit dalam tubuhmu. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Yang penting kita di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Amin. Bukankah Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung. Dia akan menuntunmu, memberikan jalan keluar. Seberapa hebat pun masalahmu, seberapa dahsyat pun penyakit dalam tubuhmu, tetaplah di dalam Dia. Dia akan menuntunmu menemukan dokter yang mau Dia pakai menyembuhkan. Dia akan menuntunmu menemukan obat untuk penyembuhanmu. Amin. Dia akan menuntunmu untuk menemukan mujizat yang Dia persiapkan bagimu. Kalau ibu bapak tidak pernah punya masalah, tidak pernah ada permasalahan, tidak ada kesaksian. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah lewat penyakit ini mujizat Tuhan nyata. Karena selama ini tidak ada persoalan, mulus-mulus saja semua. Ya biasa-biasa lah, begitulah kan. Mau besar, mau ikan yang besar, mau ikan yang besar. Kalau ikan yang besar mungkin tidak ada di parit-parit, ya, tapi harus ada di lautan yang besar. Mau berkat yang besar, mau mujizat yang besar, maukah juga menerima penyakit yang besar? Mau menerima masalah yang besar? Ada guru kamu. Oleh karena itu, kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini pekerjaan Tuhan. Kerjanya memberi kekuatan. Memberi kekuatan kepada yang lelah. Lelah ngapain? Lelah. Mulu lelah ala nina berjuji do. Ikode tangmuki Tuhan melek kekuatan. Amin. Iya kan? Jadi tidak kepada semua orang yang lelah, tidak kepada semua orang yang lelah Dia berikan kekuatan. Tidak kepada semua yang tiada berdaya Dia menambah semangat. Tetapi kepada yang lelah ngapain? Lelah menanti Tuhan. Ibu bapak masih lelah menanti Tuhan?
Ibu bapak masih lelah, masih menanti Tuhan. Menanti adalah pekerjaan yang melelahkan. Menanti pekerjaan yang membosankan. Makanya dikatakan di sini ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi lelah saat menanti. Saat ini kan kita sedang menanti ini. Menanti Tuhan yang tak kunjung datang. Ketika kita menanti, kita menjadi lelah, kita menjadi bosan, kita menjadi tidak semangat lagi. Sehingga akhirnya makin lama makin leleng, tidak bersemangat lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi Tuhan kekuatan. Ketika kita menanti Tuhan, ada masalah yang menghalangi kita, ada sakit penyakit yang menghambat kita, ada kebutuhan yang menggunung yang harus kita penuhi. Ada orang-orang yang mau mengikat kaki kita, yang mau melenyapkan kita hidup-hidup. Karena di dunia ini banyak sekali orang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetapi jangan ada orang seperti ini di antara kita. Amin. Biarlah itu di luar sana. Kita harus senang melihat orang senang. Nah, ketika semua itu menghambat langkah kita, ketika kita menanti Tuhan, kalau kita tetap fokus kepada penantian kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan. Dengan kita tetap di dalam Tuhan, tetap berada dalam penggembalaan, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa. Hanya doalah satu-satunya yang dapat kita lakukan. Orang tidak bisa berkhotbah, tidak bisa bersaksi, tidak bisa menyanyi, paling tidak harus kuat berdoa. Makanya saya heran ada orang nyanyi pun gak bisa, doa apa pun gak bisa, berdoa pun malas. Dunia malah kusongoni. Paling tidak banyak berdoa. Walaupun tidak pintar menyanyi, tidak pintar berdoa, tidak pintar memimpin pujian, tidak pintar bersaksi, tidak pintar main musik, tidak pintar di multimedia, tetapi ada keistimewaannya dalam doa. Bahkan orang yang banyak berdoa lebih dahsyat daripada orang yang mengandalkan kemahirannya. Lelah menanti Tuhan. Jadi kita yang mau menanti Tuhan, yang mau berlelah menunggu sampai Tuhan datang, percayalah, apapun yang menghambatmu, Tuhan berikan kekuatan. Sehingga kita berkata sama seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Bahkan pada akhirnya perkara yang paling berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia harus menyerahkan kepalanya di atas sakalam. Akhirnya kepalanya pun dipenggal. Dan itulah yang dia tunggu-tunggu. Dan itulah yang merupakan kebanggaan bila dia ikut mati karena Kristus. Ayat terakhir, Paulus berkata begini dalam 2 Timotius 4. Mengenai diriku. Ayat 4 ayat 6. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi. Engkaulah
perisaiku saat badai hidup menerpa. Haleluya. Yesus, Engkau perisai kami di saat panas si iblis menghalangi langkah kami untuk berjalan terus mengikutimu. Engkau kekuatan kami. Kami dapat melewatinya, melompatinya, dan mencapai tujuan.